ternyata memang masih ada keterikatan yang yang sebetulnya ini harus diputus, harus dilepaskan supaya situasinya bisa menjadi jauh lebih baik. Salam jumpa teman-teman pecinta tarot. Salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya Dewi Tarot bisa menjumpai kalian lewat tayangan ini. Oh ya, sebelum saya mulai, buat kamu yang lagi bingung nih cari kado, entah itu kado ulang tahun atau kado pernikahan untuk temanmu, saya punya solusinya. Ini jualan teman saya. Ini lucu loh. Kalau kamu mau buat buat kado hampers ulang tahun atau pernikahan, buat hampers Natal juga oke. Coba saya tunjukkan isinya ya. Ini ada mangkok. Mangkok ini nggak sekedar pajangan loh, ini bisa dipakai juga. Lalu ada gelas kayu, ini ada tutupnya, unik loh ini, lucu. Lalu ada piring. Ini piring ada berbagai macam ukurannya, nggak cuma satu ukuran ini ya. Nanti buat yang mau tahu lebih banyak bisa kepoin di Instagram dari Kayu Jogja. Tulisannya disambung semua. Atau yang pengen lihat harga lalu macam-macam barangnya, variasi hampersnya seperti apa, kamu bisa juga buka di Shopee dan Tokopedia. Itu nama tokonya dari Kayu Jogja, tulisannya huruf kecil semua disambung ya. Kamu bisa lihat di situ. Terus yang menarik lagi, ini hampers ini atau kado ini bisa menyesuaikan dengan budgetmu. Jadi misal nih kamu pengen kasih seorang dengan harga sekian gitu, si teman saya yang jualan ini bisa menyesuaikan loh, bisa kasih barang yang sesuai dengan budgetmu. Oh iya, ini ada lagi yang ketinggalan. Ini sendok. Coba saya lepas ya. Ini sendok, ada garpu dan sumpit juga. Menarik kan? Oke, siapkan hatimu untuk tayangan prediksi peruntungan Desember sesaat lagi. Oke, langsung saja saya mulai. Oke teman-teman, sekarang saya akan membaca tentang prediksi peruntungan kita selama bulan Desember. Nah, untuk yang pertama ini saya akan membaca peruntungan umum kita dulu ya. Akan ada apakah di bulan Desember ini, apakah ada suatu yang spesial yang membahagiakan untuk kita semua? Mari kita lihat bersama. Oke. Saya langsung ambil 3 kartu saja. Six of Wands. Sepertinya capaian kita di bulan Desember ini cukup bagus ya. Ini ada kesuksesan, keberhasilan, apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar, cukup oke, cukup bagus, ada kepuasan. Lalu kita juga merasa bahagia karena target yang kita terapkan untuk rencana kita itu ternyata bisa berhasil. Ini ada hasil dari proses, ada hasil dari usaha kerja keras yang bisa dinikmati di bulan Desember ini.
strength. Masih dibutuhkan kekuatan kita untuk menjalani bulan Desember, akhir tahun ini, bulan terakhir di tahun 2020. Masih dibutuhkan kekuatan dan kita pasti mampu kok melewati ini. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan menimpa kita di bulan Desember ini. Ini kartu yang cukup oke, cukup optimis, cukup bagus juga. Six of Cups. Ini kalau saya mengartikan kartu ini sebagai kebahagiaan ya, ada kebahagiaan berkumpul dengan ini Six of Cups, orang-orang yang dari masa lalu. Mungkin karena libur akhir tahun ya, ada libur Natal juga, lalu ada beberapa teman yang mudik, ada anggota keluarga yang berkumpul kembali. Ini ada kebahagiaan dan nostalgia dengan teman-teman lama, dengan saudara, dengan anggota keluarga yang lain. Ini ada kebahagiaan kok. Ini cukup oke semua kartunya. Kartu selanjutnya berkaitan dengan keuangan ya, keuangan kita di bulan Desember ini. Saya mau baca secara umum aja deh, bagaimana kondisi keuangan selama Desember. Oke, saya mau ambil 3 kartu. Kartu yang pertama, Seven of Wands. Seven of Wands ini kalau saya mengartikan, ini kemampuan kita untuk bertahan menghadapi berbagai serangan. Jadi secara umum keuangan kita di Desember ini ya cukup bagus. Bagus dalam arti ya bisa bertahan. Meskipun ada banyak kebutuhan, ada banyak hal yang membutuhkan kayak pengeluaran yang lebih, mungkin yang cukup menguras dompet kita. Tapi kalau di sini saya melihatnya ini masih cukup bisa bertahan, masih cukup bagus lah, masih cukup oke. Temperance, ini arti kartunya disarankan supaya kita bisa menjaga keseimbangan ya. Kalau berkaitan dengan keuangan, tentu saja keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan kita. Termasuk juga buat kamu yang bisnis atau pekerja. Ini berlaku untuk semua sih. Jadi bagaimana kamu bisa mengelola keuanganmu dengan cukup baik, dengan cukup oke. Jadi di Desember ini masih ada tantangan sepertinya. Masih ada tantangan yang berwujud diskon dan keinginan. Diskon di toko-toko itu, entah itu toko online atau di mall-mall menjelang akhir tahun, Natal. Nah, bagaimana kita bisa mengelola itu? Kalau memang betul-betul butuh ya silahkan dibeli. Jika tidak ya lebih baik bisa mengelola keinginan dengan lebih bijak supaya hidup kita lebih seimbang. Eight of Cups. Ini artinya, kalau arti kartunya itu kayak meninggalkan kesedihan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalau saya mengartikan untuk yang keuangannya masih bergulat dengan kesedihan, misalnya masih banyak utang atau kena PHK, nggak ada pendapatan atau pendapatannya jauh lebih kecil daripada pengeluaranmu, ya ini ada titik cerah juga di akhir tahun. Artinya ya tetap semangat, kamu masih harus melangkah. Semoga di akhir Desember atau di awal tahun depan ini ada harapan yang lebih baik, ada harapan yang lebih
cerah lagi. Untuk yang ketiga, saya mau membaca tentang kesehatan secara umum di bulan Desember ini ya. Seperti kita tahu, virus corona itu masih betah aja nih di negara kita, dan angka positifnya juga masih nambah terus, ribuan. Yang meninggal juga banyak, tapi yang sembuh banyak juga. Jadi tetap optimis kalau untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit ya. Cuma saya pengen tahu nih, karena di Desember ini ada dua peristiwa yang diprediksi bisa menjadi klaster baru si corona ini, yaitu pilkada dan di akhir tahun ada libur Natal dan libur akhir tahun. Itu potensi membuat persebaran coronanya itu bagaimana? Apakah akan semakin marak, semakin bertambah, ataukah ternyata di akhir tahun malah bisa menurun? Mari kita lihat bersama ya, apa yang akan terjadi. Saya ambil 3 kartu seperti tadi. Eight of Pentacles. Ini artinya ada harapan yang cukup optimis sebetulnya. Jadi meskipun ya corona yang masih ada, tapi ini percobaan yang lainnya juga jalan. Kalau saya mengartikannya mungkin berhubungan dengan vaksin juga ya. Jadi vaksinnya jalan, coronanya juga jalan. Jadi ini Eight of Pentacles-nya ya ini masih kayak ada pergerakan ke arah yang lebih baik, tapi memang harus bersabar sih hubungannya dengan kondisi kita di Desember ya. Nah, Eight of Swords ternyata memang masih ada keterikatan yang apa ya, yang sebetulnya ini harus diputus, harus dilepaskan supaya situasinya bisa menjadi jauh lebih baik. Misalnya nih ketidakpatuhan itu harus dilepaskan. Jadi meskipun kurang nyaman, tapi ya harus benar-benar patuh pada protokol kesehatan. Lalu ketika memang liburannya harus direm, ya coba direm dulu ya. Ini memang ada hal-hal mengikat yang sebetulnya efeknya cukup baik buat kita. Itu kalau betul-betul dilepas justru malah akan berbahaya. Page of Swords ini disarankan supaya bisa belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau bisa juga belajar dari peristiwa yang terjadi di negara lain supaya tidak menjadi hal yang lebih buruk yang bisa menimpa negara kita atau kesehatan kita di bulan Desember ya, supaya persebarannya menurun. Apa yang bisa dilakukan, mengevaluasi lagi, mempelajari lagi apa yang sudah terjadi selama ini ya. Misal kalau liburan panjang ternyata bikin persebarannya semakin luas, bikin angka positifnya semakin tinggi, ya menahan diri dulu lah, nggak usah liburan, atau liburannya diperpendek gitu. Kalau ternyata berkerumun itu membuat klaster baru, ya tolong tidak berkerumun dulu gitu, pakai pertemuan virtual, daring itu kan bisa gitu. Jadi memang harus mau belajar dari peristiwa sebelumnya supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, demikian teman-teman pecinta tarot,
pembacaan prediksi di bulan terakhir tahun 2020, yaitu di bulan Desember. Karena pembacaan ini sifatnya umum, bisa saja kurang resonate dengan kalian ya. Jadi buat kamu yang ingin dibaca pribadi, silahkan follow Instagram Dewi Tarot atau chat di nomor WhatsApp saya. Oke, jangan lupa juga subscribe, bunyikan loncengnya, lalu share ke teman-temanmu jika kamu merasa ini cukup berguna buat kalian. Oke, sampai di sini tayangan saya. Sampai jumpa pada tayangan saya selanjutnya. Saya Dewi Tarot, jaga bahagia di hati teman-teman semua. Bye-bye.